Hari ini kita ke tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan pelajaran IPS. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Satu, dataran tinggi. Ciri-cirinya: 1. Ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara dingin. Kemudian yang ketiga, tanahnya subur. Jenis tanamannya: brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Yang kedua, dataran rendah. Ciri-cirinya: Ke-1, ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara panas. Kemudian jenis tanamannya: mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Untuk selanjutnya, yang ketiga, pegunungan. Dengan ciri-cirinya: yang pertama, ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kedua, udaranya dingin. Dan ketiga, tanahnya subur. Lalu, jenis tanamannya: teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Untuk selanjutnya, keempat, pantai. Dengan ciri-ciri: yang pertama, ketinggian antara 0 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udara panas. Dan yang ketiga, tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Dengan jenis tanamannya: pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alam: teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakat: petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi:
Potensi sumber daya alam: brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakat: petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alam: padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat: petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Lingkungan pantai. Potensi sumber daya alam: ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman tembakau. Mata pencaharian masyarakat: nelayan, pedagang ikan, petani garam, kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbaharui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Angin untuk membangkitkan listrik. Jagung sebagai sumber bahan makanan. Sungai untuk budidaya ikan dan udang. Tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai.
Tujuan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Granit, pembuat pensil dan isi baterai. Nikel, pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Emas dan perak, bahan baku pembuatan perhiasan. Belerang, campuran bahan pewarna dan bahan baku korek api. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Batu bara, bahan bakar. Minyak bumi, bensin, solar, minyak tanah atau kerosin, oli dan lain-lain. Gas alam, bahan bakar kompor gas. Biji besi, bahan dasar pembuatan peralatan rumah tangga. Aluminium, bahan bangunan, alat-alat kendaraan dan lain-lain. Tembaga membuat kabel listrik dan bahan campuran. Itu yang dapat disampaikan pada tema 6 subtema 1 muatan IPS. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.